Tadi sampai mana? Itu si Cekong Kongco itu lahir tahun berapa? Kongco. Oh lahirnya nggak tahu. lupa. Dikurangin aja meninggalnya tahun berapa? Tahun kalau misalnya 73 berarti 1910 dong lahirnya. Iya kali ya. Jadi itu Kongco. Bukan. Oh, cek ini Kong. Cekong. Iya, Oh, Kongco iya. aku, iya. Cekong sama satu Cekong punya engkau ini di Lampung juga tinggal di Lampung. Nah itu 3 tuh buronan dari Cina. Jadi dua lari ke Indonesia, 1 Malaysia. Jadi 1910. apenya Ngkong kan Iya, berarti. HP-nya mati bilang itu kalau engkongnya cerita tuh. Itu kalau dia engkongnya pukul orang kayak pakai tebu. Ya ampun, Berantem, bener. kalau berantem itu kepukul sih. Itu engkong juga dia di Lampung itu Secua itu paling takut sama engkong. Iya. Iya. Di Lampung kan Sichuan Gi, Sampok, Cualecun. Itu 3 tokoh-tokoh yang gede punya itu. Iya. Jadi engkong itu backingnya Cualecun, Cangcunnya bapak. Cualencun. Iya, sama Sampok. Sampok itu kan si Kebeng, mantunya samaan itu. Kebeng itu ya Sampok si babi. Nah dia tuh tokoh-tokoh cap makanan juga. Jadi kalau dia berani ganggu si Samsun, engkong datang samperin ke rumah itu. Dia di itu rumahnya di pabrik es. Pabrik es. Sebelahnya itu bosnya Abun sekarang. Dulu bos Abun di sebelah dia. Oh, Pak Tatang tuh orang Lampung juga Indah? Bukan. Oh, bukan. Bos. Big owner. Pak Tatang kan kerja karyawan. Iya. Tapi ownernya yang Ownernya Gunung bos. Sewu Group. Gunung Sewu. Itu orang Lampung. Iya. Makanya kan gerejain kan. Oh iya. Jadi Kongco preman dong. Cukup preman, cukup sama dia berdua. 3 bisa lari gitu, untung bisa lari. Kalau zamannya dulu di Cina itu juga rusuh betul. Kalau nggak berani jago, katanya dimakan orang sana. Cak orang ya. Maka di Hokkien itu kampung Kong ini ya, nggak sampai sekarang kok nggak ketemu, nggak ada yang mau kasih tahu lagi di mana. Kita sebut nama Kong itu, orang nggak tahu, nggak ada yang mau kasih tahu rumahnya di mana itu. Coba saya Kong ini, Kong coba kasih tahu, dia ada punya encik 1 yang masih tinggal di Cina. Kita cari-cari udah nggak ada lagi, ada anak-anaknya nggak ada berani ngaku karena Kong ini jadi preman dulu. Preman. Jadi orang nggak ada yang mau tahu, nggak mau kenal itu. Sekarang nggak ada preman, bukan ada preman. Apa namanya? Berarti akonya Ngkong Iya. masih di sono. Iya, dengan cici lah ya perempuan sih dia. Iya. Bilang dia ada waktu mau masuk ke Cina itu tahun 80 yang bilang dari Taiwan mau cari sacek itu ke Hong Kong mau masuk ke kampung. Jadi Kongconya bilang jangan, lu kalau mau bawa duit dihina di sana. Kalau bawa duit banyak boleh datang ke sana. Saya masuk, tadi mau masuk dia mau masuk ke Hokkien dari Hong Kong. Jadi Ngkong ke Taiwan, terus ke Hong Kong, mau ke Cungko tapi nggak bisa masuk, terus ke Singapura. Baru cari sacek Kong ini. Sacek Kong itu Ngkongnya nggak tahu. Ngkong cari adanya dia nggak tahu, nggak cerita. Pas Kong mau berangkat ke Taiwan, ke Jakarta, ada teman yang Kong pindah rumahnya itu kalau pasar pagi. Dia bilang bapak lu punya adik itu ada di Pontian, namanya ini Cok Miso. Nah, jadi ingat kok, jadi pas ke Singapura nyari ke Pontian, bisa ketemu. Hebat bener. Maka Kongnya waktu begitu ketemu Pulokan dia bilang, gua paling bangga sama Coki. Lu bisa cari ini, adik gua ini udah 40 tahun gak ketemu katanya. Iya. Iya, 40 tahun loh. Iya 40 tahun udah lama ya. Jadi di orang tuh ke Asia Tenggara bertiga ya? Iya, bertiga ya. Bertiga, terus jadi yang paling tua Kongco, Sacek Kongco ya. Iya. Jadi 1 ke Johor, 2 ke Lampung turun.
Nampak turun ke kuburannya itu yang saya cek umpe itu di Natar. Di Natar. Tadinya di kuburannya di dekat yang lama kota kantor gubernur. Jadi waktu suruh dipindahin, gua pindahin terus ke Natar. Sebelah mama kok sebelahnya. Sebelah itu. Iya. Maco Cuing. Iya, Maco ini Cuing ya. Iya di situ. Jadi pada suka ya, di Natar pada suka kan? Pada suka kan iya dekat Beranti kan? Dekat Beranti tak? Iya, dekat Beranti ya. Maka terakhir awatnya dia pikir, waduh ini nanti nggak tahu dia tahu dah yang sembayangin kan kong di Jakarta. Iya. Yang sembayangin tiap sengbeng segala awat. Jadi dia mungkin mau mati dia udah tahu, dia nggak bisa urus, dia ngomong sama kong, angguran Bapak punya cek semuanya, kita kremasi aja, keluarin bakar, tulangnya kita taruh di laut. Waktu itu dicap dia apa semuanya, ada 9. Ya udah boleh, lu atur cari orang. Nanti pas waktu harinya kau bisa ke Lampung. Iya, jadi semuanya lah, jadi maco semua, kan makekeng, mailai, itu semuanya kan mama tere. Iya. Jadi semuanya udah tinggal di situ tuh dikorek semuanya. Jadi tadi udah dibakar, tahu jadi nggak usah sembayangin nggak mau udah dibakar. Jadi awan kelihatannya mau tahu nggak tahu setahun kemudian harus tahun lah awan kalau meninggal. Aku tuh itu sih pengen bener lihat bongpai di orang. Udah nggak ada kan? Iya udah nggak ada kali ya Pak ya? Nggak ada, tapi lah masih yang lama-lama masih ada yang nggak pindah masih ada. Si Intang punya itu kan besar samaan itu, dia 1,5 hektar. Kok berarti Kongco punya engko itu namanya siapa Kong? Nggak tahu. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Itu kalau tanya Kong juga, Kongconya nggak mau ngomong sih. Iya, dia tahu kalau cari dengar dia di bekas dari Cina punya kan tahu rusuh. Cuman pernah cerita lagi, zaman Jepang Kong waktu umur 4 tahun, zaman 3 tahun, Aseng itu yang Kong punya adik itu yang udah meninggal, masih berapa bulan, dari Pringsewu. Jadi Kong datang ke Lampung itu ke Pringsewu. Oh, ke Pringsewu dulu Pringsewu ya, di kampung Pringsewu, dekat kampung Siti rumahnya di dalam dari Pringsewu ke kanan itu masuk dalam. Jadi dalam bener desa dong? bikin Widro kok pelinting. Jadi Jepang masuk, rusuh, mau ke nggak berani di sana di kampung. Orang kampung usir orang Cina. Jadi naik gerobak katanya. Naik gerobak dari Pringsewu ke Teluk Betung. Di dekat Queen 4 hari. 4 malam itu dulu. Wah, bawa naik bawa sapi, naik gerobak itu. Ada kecil. Kau masih umur 4 tahun dia bilang. Dia masuk datang pertama datang ke Teluk Betung, di Queen tuh tinggalnya. Petawat ini sekarang. Iya. Itu yang tanah itu tanah orang Arab. Disewa, bikin rokok dulu pertama. Rokok pelinting itu. Iya. Cuma bikin rokok. Itu kok masih ingat kalau gitu sekarang bisa ingat aja dulu gitu. Iya ingat. Hebat bener. Tanahnya sewa gede, di depan itu ada main lapangan bulu tangkis pakai tanah. Hebat. Maka waktu Kongco yang tinggal itu ya, engkau nggak tahu kan di rumah. Di rumah iya. Di rumah. Oh di rumah. Di rumah. Engkau kan waktu itu udah di Triwabadi kan itu jaksa tinggi, kita hopeng main tenis. Terus Kapolres Teluk Betung itu Kapolres Lampung itu sama-sama main tenis. Wah jadi waktu itu jagain tiap malam tuh jaksa sama polisi yang jaga di sana dari beskop ke beskop ini kan dia orang ya. Iya dia jaga. Jadi pentingnya emang engkau kan bawa dari Malang. Kongconya itu kan dia sudah niat mau meninggal itu
dia pergi ke Gunung Kawi. Gunung Kawi. Iya, kok Gunung Kawi. Gunung Kawi cek gitu, cek bapau, cek uang itu teman-teman dia tuh. Waktu itu kau sama Kapolres teman, mobil Kapolres gua pakai, mobil Chevrolet. Dia orang sewa mau supir, pergi mau jalan-jalan mau ke Gunung Kawi, sewa mobil itu lah sewa sama polisi. Katanya udah kau meninggal, itu kau bayar mobilnya udah buat pakai diri. Dia kau gitu di Gunung Kawi katanya diceritain sama Cek Papau itu, begitu malamnya sampai dia sembahyang di pohon buah itu yang biasa orang petik pokok, begitu jatuh orang meninggal. Dia udah sembahyang dulu tapi katanya. Jadi waktu itu dikasih tahu bahwa orang sakit, mau ke Malang, di rumah sakit Malang udah dibawa ke sana, turun dari Gunung Kawi. Buset. Gunung Kawi ya? Gunung Kawi. Dulu mah terkenal Gunung Kawi mah. Iya, pada kesono orang-orangnya. Orang-orang ada kelenteng tapi orang Jawa dijagain. Di Banyumas kelentengnya gede banget. Iya. Iya di sana mah. Ini cerita dulunya masih ingat jadi. Iya loh, hebat loh. Kok masih inget mah? Gunung Kawi. Itu yang dulu kecil tuh main band segala kok dulu main band mah. Kok berdiriin band orkes satu, band satu. Diskorina sama Diskoria. Diskoria itu orkes yang pakai dangdut, pakai orang ini gitu tangan. Nah, itu pakai gendang itu gitar. Jadi itunya anggotanya Brimob. Banyak anggota Brimob yang ikut jadi anggota. Iya, itu maka engkau di sana julukin komandan preman. Komandan preman. Komandan mobil preman tuh di tamu itu gunung di pabrik es tuh. Ya. Yang pun gede itu. Ya. Di situ kan Brimob dulu tuh. Oh. Iya, dulu itu Brimob kata Brimob kak waktu itu satu kopi cuma di Brimob. Jadi engkau kalau mau nembak itu cari di gudang itu senjata, pilih aja mau punya. Dia Brimob dulu cari senjata. Jadi di gudang senjata itu pilih kita mau nembak babi. Dulu mah udah tuh komandan preman lah, gak ada yang berani gabung. Siapa itu sih?